Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Nayo Revani. Di sini saya akan menyampaikan materi yaitu teks narasi. Mohon disimak ya. Teman-teman sekalian, pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya teks narasi? Dua hal yang paling identik dari teks narasi adalah cerita rakyat dan dongeng-dongeng pengantar tidur yang terus dipelihara sampai sekarang. Negara kita ini punya banyak sekali cerita rakyat dari berbagai daerah. Misalnya cerita tentang Malin Kundang. Cerita Malin Kundang ini bercerita tentang anak yang durhaka kepada sang ibu. Kemudian sang ibu pun merasa sakit hati karena anaknya tak mau mengakui dirinya sebagai seorang ibu pun. Akhirnya Malin Kundang dikutuk oleh ibunya. Dan masih banyak cerita lain yang mungkin sudah kalian hafal di luar kepala. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan teks narasi? Bagaimana ciri-ciri, struktur, karakteristik, dan unsur-unsur apa saja yang ada di dalam teks narasi? Teks narasi adalah teks yang menceritakan sebuah peristiwa secara beruntun dan bisa berupa fiksi imajinasi atau non-fiksi. Teks narasi sendiri dibuat untuk menyampaikan informasi, memberikan pengetahuan, dan untuk dijadikan hiburan bagi pembaca atau pendengarnya. Selain itu, teks ini juga bisa digunakan untuk menggambarkan suatu peristiwa, pengalaman, maupun gagasan kepada orang lain secara rinci berdasarkan pengalaman perkembangan dari waktu ke waktu. Setelah kita mengetahui apa sih itu teks narasi, kita beralih ke ciri-ciri teks narasi. Meski narasi lebih fokus pada cerita tentang peristiwa atau kejadian, namun tidak semua teks yang memuat peristiwa maupun kejadian bisa disebut narasi. Sebab apa? Sebab ada ciri-ciri penting yang harus dipenuhi agar sebuah teks menjadi teks narasi. Yang pertama, menceritakan peristiwa atau pengalaman penulisnya. Yang kedua, kejadian atau peristiwa yang diceritakan merupakan kejadian yang benar-benar terjadi atau imajinasi, atau juga bisa gabungan dari keduanya. Yang ketiga, berdasarkan pada konflik. Yang keempat, mempunyai nilai estetika. Dan yang terakhir, harus disusun secara kronologis. Baiklah, selanjutnya adalah struktur teks narasi. Ada 4 struktur teks narasi. Yang pertama, orientasi atau orientation. Orientasi adalah tahap pengenalan cerita. Di sini penulis memberikan berbagai informasi detail mengenai tokoh-tokoh yang terlibat, latar belakang tempat, dan juga waktunya. Yang kedua, komplikasi atau complication. Bagian ini biasanya menjadi tahap penggambaran yang berisikan awal mula dari masalah atau konflik dalam cerita. Kemudian ada juga reaksi yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang terlibat pada masalah tersebut. Dan terakhir, klimaks atau puncak masalahnya. Nah, komplikasi ini adalah bagian yang paling seru dari teks narasi. Pasalnya, di sini kalian bisa menemukan proses jatuh bangun tokoh utama, bagaimana cara dia melewati titik terendah dalam hidupnya, dan momen apa yang membuat ia bangkit kembali. Selanjutnya, yang ketiga, resolusi atau resolution. Resolusi adalah tahap pemecahan masalah dan ditandai dengan penurunan konflik sampai dengan selesai atau tuntas. Seringkali banyak orang yang membaca teks narasi mengharapkan akhir atau penyesalan yang bahagia. Namun, teks narasi bisa berakhir bagaimana saja. Beberapa ada yang membuat pembacanya merasa sedih, beberapa yang lain bahkan memiliki akhir yang tragis. Terlepas dari hal ini, seorang pembaca teks narasi pasti mendapatkan kesan mendalam dari cerita yang mereka baca. Dan yang keempat, coda, reorientation. Ini adalah tahap pemuatan pesan moral atau amanat dari kisah yang diceritakan. Bagian ini ditulis sebagai penutup cerita. Dan yang paling penting, coda dalam teks narasi itu opsional alias tidak wajib ada.
Setelah mengetahui apa saja struktur teks narasi, kita beralih ke unsur-unsur teks narasi. Yang pertama, tema atau gagasan pokok dari cerita yang akan dikisahkan. Misalnya seperti cerita tentang pertemanan, keluarga, cinta, perpisahan, atau yang lainnya. Yang kedua, latar atau informasi tentang tempat dan juga waktu yang menjelaskan kapan dan di mana peristiwa dalam cerita terjadi. Yang ketiga, alur atau pola penyampaian peristiwa dalam cerita. Alur ini bisa maju, mundur maupun maju dan mundur. Yang keempat, tokoh atau karakter yang ada di dalam cerita. Biasanya ada tokoh utama atau protagonis, lawan tokoh utama atau antagonis, dan penengah atau tritagonis. Dan yang terakhir, sudut pandang atau arah pandangan dan penyampaian yang digunakan oleh penulis dalam menceritakan ceritanya. Sudut pandang yang umum digunakan adalah sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan ketiga. Teks narasi dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, narasi ekspositoris atau informatif. Narasi ekspositoris ini merupakan teks yang tujuan utamanya untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa dengan tepat. Jenis narasi yang satu ini dapat memperluas pengetahuan pembaca maupun pendengarnya. Di samping itu, penulis teks ini senang menceritakan peristiwa yang benar-benar terjadi. Setelah kita mengetahui apa saja jenis-jenis teks narasi, kita beralih ke kaidah kebahasaan yang ada di dalam teks narasi. Yang pertama, menggunakan penunjuk waktu yang mengarah pada masa lalu atau sudah lewat. Yang kedua, menggunakan kata penghubung kronologis yang memberi informasi tentang urutan waktu terjadinya peristiwa dalam cerita tersebut. Yang ketiga, menggunakan kata kerja tindakan. Yang keempat, menggunakan kalimat tidak langsung untuk memaparkan apa yang disampaikan oleh tokoh dalam cerita. Yang kelima, menggunakan kata kerja mental atau pikiran. Maksudnya, kata kerja tersebut dapat menunjukkan pikiran dan perasaan setiap tokoh dalam cerita. Yang keenam, pada umumnya menggunakan sudut pandang orang pertama yang membuat penulis seolah-olah terlibat di dalam peristiwa yang sedang ia ceritakan. Itulah sebabnya banyak teks narasi yang menggunakan kata aku, saya, dan juga kami. Yang terakhir, beberapa penulisnya juga menggunakan sudut pandang orang ketiga yang membuatnya menjadi pengamat dan serba tahu. Artinya, penulis mengetahui semua pemikiran serta tindakan setiap tokoh dalam cerita. Maka dari itu, penulis yang menggunakan sudut pandang ini biasanya memilih kata dia dan mereka dalam ceritanya. Lalu, kita beralih ke yang selanjutnya, yang terakhir, langkah-langkah dalam pembuatan teks narasi. Yang pertama, menentukan tujuan. Tujuan penulisan teks narasi akan menentukan bentuk teks yang kita kembangkan nantinya. Yang kedua, menentukan jenis teks narasi yang akan digunakan. Sebelum memulai penulisan, kalian perlu menentukan jenis teks narasi yang akan digunakan. Apakah jenis ekspositoris, artistik, atau sugestif. Yang ketiga, memilih gagasan. Seperti yang disebutkan sebelumnya, gagasan bisa didapatkan dari peristiwa atau kejadian dalam kehidupan sehari-hari, baik yang dialami sendiri maupun dialami oleh orang lain. Dan memilih gagasan sebaiknya fokus pada satu peristiwa yang terjadi dalam periode waktu tertentu saja, sehingga cerita yang ditulis jadi lebih terarah dan mudah dipahami oleh pembaca atau pendengar. Yang keempat, mengembangkan gagasan. Agar gagasan bisa dipilih, dapat dikembangkan menjadi lebih menarik, kita bisa melakukan yang pertama, menggambarkan latar secara rinci. Kemudian menggambarkan tokoh utama yang akan kita tulis, seperti cara berpakaian, cara bicara, postur tubuh, ekspresi wajah, dan lain-lain. Lalu tulis secara gamblang dan jelas. Dan yang terakhir, tulis pesan moral agar pembaca bisa memetik hikmah dari teks yang ditulis. Yang kelima, menyusun teks. Menyusun teks narasi bisa dimulai dengan membuat outline yang berisi
peristiwa penting yang akan diceritakan. Menulis secara runtut dari awal perkenalan cerita, menulis dari pertengahan cerita, dan menulis dari akhir cerita. Dan yang terakhir, menentukan judul. Setelah selesai menuliskan teks narasi, kita bisa langsung menentukan judul untuk teks tersebut. Nah, dalam tahap ini, kita harus mampu menarik pembaca untuk mengetahui isi dari cerita yang ditulis dengan cara berikut. Menggunakan tanda kutip dua, fokus pada makna cerita, dan mengutip salah satu dialog agar tahapan dalam teks yang dibuat bisa menarik minat pembaca. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teks narasi. Saya ucapkan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.